Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Alsadak Tangilo, teman kami Diva Isnia, Prativida, dan Ayu. Materi kita adalah tentang kebudayaan dan pembangunan. Pertama-tama kita membahas tentang definisi tentang arti kebudayaan. Budaya sendiri merupakan suatu kompleks secara sederhana. Pengertian budaya komunitas berarti kepercayaan, kesukaan, dan perilaku anggota komunitas sepanjang sesuai dengan mekanisme yang menghubungkan ciri-ciri dengan lainnya. Budaya ini juga dimaknai untuk menyimpulkan suatu cara kelompok membedakan diri dari kelompok yang lain. Yakni kelompok-kelompok ini tuh membedakan diri mereka melalui sejarah, tradisi, dan nilai kepercayaan. Sumber-sumber budaya ini dipraktek manusia melalui dengan ketimbang dari representasi dunia itu sendiri. Untuk pengertian pembangunan sendiri adalah secara etimologis, kata pembangunan berasal dari kata wangun yang dapat dijelaskan sebagai arti kata wangun berarti pantas, serasi, harmonis yang ditinjau atau kepercayaan dan teknologi ekonomi. Arti kata bangun berarti membangun usaha atau pengadaan. Dalam artian secara singkatnya seperti ini. Pembangunan itu merumuskan bahwa usaha pertumbuhan dan perubahan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Selain itu, menurut Margono 1985, pembangunan dipandang sebagai usaha yang terencana untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan dengan menggunakan cara-cara teknologi tertentu yang terpilih. Secara sederhananya yaitu mengemukakan bahwa pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Seperti itulah pengertian kebudayaan dan pembangunan. Baik, selanjutnya saya Diva Isnia Febriani. Saya akan menjelaskan tentang hubungan kebudayaan dengan pembangunan. Di dalam hubungan kebudayaan dan dengan pembangunan, terdapat pendekatan yang menunjuk pada hubungan antara kebudayaan dan pembangunan, yang terdiri dari dua, yaitu yang pertama, pembangunan dari kebudayaan itu sendiri. Nah, pembangunan dari kebudayaan itu sendiri merupakan hasil dari warisan, kreativitas, industri-industri budaya, barang-barang kerajinan, serta wisata budaya sebagai penunjang adanya pembangunan. Yang kedua yaitu kepastian tumpuan kebudayaan telah benar. Kepastian bahwa kebudayaan bertumbuh secara benar di seluruh kebijakan publik, khususnya yang berhubungan dengan pendidikan, ekonomi, ilmu pengetahuan, komunikasi, lingkungan, kepaduan sosial, serta kerjasama internasional. Selanjutnya, fakta bahwa pembangunan yang berakar pada budaya dan sensitif terhadap konteks lokal sebenarnya satu-satunya yang mungkin akan berlanjut. Mengapa? Karena masalah kebudayaan merupakan bagian integral dari kehidupan yang memimpin kita. Jika pembangunan dapat dilihat sebagai peningkatan standar hidup kita, maka usaha-usaha yang diarahkan untuk pembangunan hampir tidak dapat mengabaikan dunia budaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembangunan berarti kebebasan, melebarnya pilihan, menempatkan budaya sebagai pendorong dalam berbagai jenis dimensi. Di sini terdapat 4 dimensi. Yang pertama, budaya sebagai pendorong dimensi ekonomi, yang menyebabkan penghasilan dan lapangan kerja. Ia adalah mesin penggerak dari banyak proses pembangunan dan ia memiliki dampak pada kewirausahaan, adanya munculnya teknologi-teknologi baru, dan pariwisata. Budaya akan membawa kreativitas dan inovasi bagi ekonomi guna menunjang proses pembangunan. Nah, yang kedua
ada budaya berkaitan dengan dimensi sosial. Di sini, budaya adalah penggerak tentang dimensi sosial. Ia adalah pengakselerasi ketahanan dan pengakaran. Ia juga memberikan kelengkapan untuk memerangi kemiskinan, juga memfasilitasi partisipasi warga negara, dialog lintas budaya, serta persamaan hak di mata hukum. Selanjutnya, ada budaya merangkul dimensi lingkungan. Nah, di sini menjelaskan tentang identitas dan membangkitkan kepedulian pada tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar untuk menumbuhkan kesadaran atas budaya guna menunjang adanya pembangunan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, yang terakhir, budaya berisi nilai-nilai penting untuk pembangunan. Nah, di dalam nilai-nilai penting untuk pembangunan, terdapat kreativitas, pewarisan, pengetahuan, dan keberagaman yang harus membentuk budaya sebagai pilar keempat dari pembangunan. Nah, pendekatan yang terpadu dan holistik pada pembangunan hanya dapat dicapai bila nilai-nilai itu semua dioperasionalkan secara nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Tiwi. Saya Pratiwi Dorasdiana. Saya akan menjelaskan tentang peran atau fungsi kebudayaan dan pembangunan. Kebudayaan merupakan aspek penting yang mendorong pembangunan nasional. Fungsi dari keragaman budaya dalam konteks pembangunan nasional antara lain sebagai daya tarik bangsa asing. Kebudayaan dapat menjadi hal yang efektif dalam mendorong ekonomi. Kebudayaan juga dapat digunakan untuk menyokong pariwisata dan sektor usaha. Indonesia adalah salah satu tujuan wisatawan dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan dari mancanegara adalah kekayaan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, sehingga hal ini meningkatkan pembangunan dalam sektor pariwisata sekaligus ekonomi. Baik, saya Wahyu Rana Ayu Puspitasari akan menjelaskan mengenai masalah atau tantangan kebudayaan dan pembangunan. Dengan adanya pembangunan, lambat laun dapat mengakibatkan terkikisnya budaya lama dan juga dapat menimbulkan sebuah kebudayaan baru. Seperti saja, yang pertama, adanya pembangunan mal di kota yang pada awalnya belum ada mal. Dari situ dapat dilihat bahwa adanya pembangunan tersebut dapat merubah tatanan masyarakat yang biasanya masyarakat berbelanja di pasar tradisional beralih ke mal. Dan juga dapat mengakibatkan munculnya sikap hedonisme dan konsumtif. Yang kedua yaitu adanya pembangunan kawasan perumahan di desa dapat menimbulkan menurunnya rasa solidaritas dan meningkatnya sikap individualis yang dapat mengancam sikap kekeluargaan. Sebagian masyarakat pendatang yang menghuni kompleks perumahan memiliki sikap individualistis, di mana mereka memiliki orientasi kepada kepentingan dirinya sendiri. Interaksi sosial yang dijalin dengan masyarakat desa bersifat terbatas. Artinya, masyarakat pendatang tersebut akan berinteraksi dengan masyarakat desa sepanjang dirinya memiliki kepentingan atau akan mendapatkan manfaat dari proses interaksi tersebut. Masalah kebudayaan yang dapat menghambat pembangunan adalah yang pertama, yaitu adanya keterkaitan orang Jawa terhadap tanah yang mereka tempati. Mereka menganggap tanah yang mereka tempati secara turun-temurun diyakini sebagai pemberi berkah kehidupan, sehingga jikalau mereka ingin dipindahkan menjadi lebih sulit. Yang kedua, adanya persepsi atau sudut pandang banyak orang, banyak anak, banyak rezeki, sehingga menolak adanya program keluarga berencana. Yang ketiga yaitu adanya sikap tradisionalisme. Sikap ini lebih mengagung-agungkan budaya tradisional dan menganggap hal-hal baru itu akan merusak tatanan hidup mereka yang sudah mereka miliki secara turun-temurun. Yang ketiga yaitu yang selanjutnya adanya sikap etnosentrisme, sikap yang lebih mengagung-agungkan budaya suku bangsanya sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Sikap ini akan memicu timbulnya konflik SARA dan akan menghambat terciptanya integrasi nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.